penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, sebagaimana yang kita ketahui dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada pasal 1 dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencangkup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau disebut prolegnas yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Yang kedua, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Setiap rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut Perpu menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabut undang-undang atau pencabut Perpu. Yang keempat, rancangan dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Kemudian yang kelima, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lalu yang keenam, materi muatan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang dapat diajukan oleh Presiden yang telah diterangkan di atas. Rancangan undang-undang tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pemimpin DPR. Lalu ada yang ketujuh, selanjutnya rancangan undang-undang itu ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Kemudian yang kedelapan, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, dan rapat panitia khusus. Kemudian yang kesembilan, kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Dan yang ke-10, pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Ke-11, bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, kesepakatan diambil dengan suara terbanyak. Yang ke-12, rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkannya tanda tangan, dibubuhkannya kalimat pengesahan, dan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang terakhir, apabila pembahasan rancangan undang-undang telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan atau DPRD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Dan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, dalam hal ini saya memiliki pandangan bahwa proses pembentukan tersebut telah memiliki runtutan proses yang cukup kompleks dan memiliki tahapan tiap bagian dari legislatif. Dan pada pengesahannya pula memiliki peninjauan yang sangat ketat dari berbagai pihak, sehingga saya menilai penyusunan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki proses yang cukup baik. Namun menurut saya, terdapat kekurangan pada tahapan di mana bila tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah mufakat, maka keputusan tersebut diambil oleh suara terbanyak. Dan pada tahapan ini, saya menilai bahwa suatu undang-undang harus memiliki unsur demokratis dalam pengambilan keputusan sehingga kata mufakat harus benar-benar tercapai. Karena dengan seperti itu,
peluang untuk beberapa kepentingan penguasa dapat mengisi tahapan tersebut untuk melancarkan maksud dan tujuan segelintir golongan. Lalu, pada pembahasan yang kedua terkait dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, tanggapan saya terkait dengan Perpu yang telah disahkan oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada bab 2 peraturan tersebut, pemerintah dalam hal ini dapat berwenang melakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan atau antar program. Dan hal ini menurut saya dapat mempengaruhi beberapa objek pembangunan yang sedang berjalan, di mana objek pembangunan tersebut merupakan anggaran pemerintah yang dalam hal ini merupakan pembangunan strategis negara yang dengan diberikannya wewenang pemerintah untuk melakukan penggeseran anggaran tersebut mengakibatkan tertundanya pembangunan dan perencanaan nasional, yang mana hal tersebut di sisi lain dapat terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga penggeseran dana tersebut tidak efektif terrealisasi ke tujuan penggeseran anggaran tersebut. Jadi mungkin seperti itu analisa yang dapat saya berikan terkait dengan Perpu yang telah saya bahas sebelumnya. Dari saya sendiri menyadari akan kekurangan dari pembuatan video ini. Jika kemudian ada kesalahan dalam perkataan maupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.